gimana adik-adik? Kabarnya sehat kan? Ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, mari kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang telah Kau berikan buat kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dalam pertengahan sampai akhir Tuhan. Tuhan juga yang menjaga kesehatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa, sama-sama katakan amin. Mari kita angkat lagu pujian, Tuh Kasih. Adik-adik bantuin Nusa nyanyi ya. Jangan serta Yesus. Adik-adik semangat lagi ya, lebih semangat lagi, oke? Sama-sama nyanyikan.
hatiku berterima kasih Yesus. Jadi ini lagu baru yang belum pernah dinyanyikan di sekolah minggu. Jadi kita sama-sama belajar ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang telah Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Kami sudah melakukan persembahan Tuhan. Semoga Tuhan yang berkati persembahan ini, maupun mau yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan yang sertai dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa sama-sama katakan amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, angkat lagu pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik bantu lo semuanya.
atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik luar biasa sudah memuji Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran ceritanya. Sebelumnya mari sama-sama kita tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Cici akan pimpin di dalam doa agar kita boleh mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh terbuka, dan pikiran kami boleh mengerti tentang apa yang Engkau mau ceritakan kepada kami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, biarlah hikmat daripada-Mu turun di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Di suatu desa, ada seorang petani yang tinggal bersama dengan istrinya. Nah, mereka setiap hari itu berladang dan juga mengurus pertaniannya mereka. Petani itu sungguh penuh sukacita. Dia suka bernyanyi-nyanyi ketika sedang mengurus pertaniannya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Begitu dia bernyanyi, adik-adik. Nah, lalu petani ini mempunyai satu ekor sapi betina. Sapi betina ini sedang mengandung atau hamil. Nah, lalu sapi betina ini melahirkan 2 ekor anak sapi. Jadi ada 1 induk betina sapi dan 2 ekor anak sapi. Lalu petani ini dan si istri mereka berdiskusi. Oh, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberikan persembahan salah satu anak sapi ini kepada Tuhan. Namun petani ini masih bingung mau memberikan anak sapi yang mana ya? Anak sapi 1 atau anak sapi 2? Nah, ketika mereka belum memutuskan, pada suatu hari di desa itu terjadi sebuah wabah. Wabah ini menyerang seluruh hewan ternak. Nah, termasuklah anak sapi petani ini. Salah satu dari sapinya meninggal. Lalu ketika petani ini melihat ke kandang dan menemukan bahwa ada satu anak sapi yang sudah meninggal, dia kemudian berpikir bahwa anak sapi yang akan kuberikan untuk Tuhan sudah meninggal. Lalu dia berlari mencari istrinya dan dia memberitahukan kepada istrinya, Istriku, anak sapi yang kita mau persembahkan untuk Tuhan itu sudah meninggal. Lalu si istri itu bertanya, hah? Kan kita belum menentukan anak sapi mana yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu si suami menjawab, nah, ini sudah saya tentukan bahwa yang meninggal inilah yang menjadi korban sembahan untuk Tuhan Yesus.
Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, seperti petani ini, kita juga kadang kala melakukan hal yang sama, yaitu kita seringkali berkompromi, kita seringkali memilih-milih mana yang akan diberikan kepada Tuhan, dan akhirnya kita bukan memberikan yang terbaik, bahkan kita memberikan menjadi sisa atau yang sudah kita sisihkan. Apakah adik-adik juga pernah seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang teladan yang sangat luar biasa dan baik, yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, yaitu Raja Salomo. Nah, adik-adik tahu tidak? Ada satu pekerjaan yang sangat besar dan luar biasa yang Raja Salomo berhasil lakukan, yaitu mendirikan Bait Allah. Adik-adik, mari sama-sama kita membuka Alkitab. Mari kita sama-sama cari di kitab 1 Raja-Raja pasal yang kelima. 1 Raja-Raja pasal yang kelima. Adik-adik boleh baca, ada judul tebal di atasnya, judul perikop, persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Jadi bagaimana ya perjalanannya Raja Salomo mendirikan bait Allah? Karena mendirikan bait Allah itu sangatlah tidak mudah, ya adik-adik. Nah, jadi awal ceritanya itu Raja Salomo mengingat kembali bahwa Raja Daud pernah bermimpi untuk mendirikan bait Allah. Namun Raja Salomo belum kesampaian. Oleh sebab itu Raja Salomo menginginkan agar beliau bisa mendirikan bait Allah. Nah, Raja Salomo dibantu oleh sahabatnya, yaitu Raja Hiram. Tertulis di pasal 5, Hiram Raja Tirus mengirim pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja, menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Jadi, Raja Hiram inilah yang membantu Raja Salomo mendirikan bait Allah. Raja Salomo meminta kepada Raja Hiram untuk membantu mendirikan bait Allah, dan respon Raja Hiram itu sangat antusias. Dia sangat bergembira karena Raja Salomo mau mendirikan bait Allah bersama dengan bantuannya. Nah, lalu Raja Salomo berkata kepada Raja Hiram, bawalah pasukanmu menebang pohon di Gunung Libanon, mengambil pohon dan kayu aras yang terbaik. Lalu Raja Hiram berkata, aku akan melakukan pekerjaan dan membantumu untuk menyelesaikan bait Allah. Kirimlah semua pekerjamu untuk boleh mengirimkan makanan kepada pengawalku agar mereka boleh mengerjakan pekerjaannya. Wah, mereka adalah dua sahabat yang sangat kompak ya adik-adik. Nah, ada berapa orang sih yang dikerahkan oleh Raja Salomo untuk mendirikan bait Allah? Adik-adik boleh lihat di pasal kelima ayat yang ke-13. Di situ disebutkan, Raja Salomo mengerahkan orang-orang dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Adik-adik bayangkan ya, 30.000 orang mengerjakan satu bait Allah. Nah, lalu mereka bekerja setiap hari mendirikan bait Allah, menebang pohon yang terbaik, mendirikan dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Adik-adik boleh membaca di 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-38. Di situ disebutkan, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Adik-adik boleh bayangkan ya, satu rumah didirikan selama 7 tahun. Oleh sebab itu maka tadi saya katakan di awal bahwa ini adalah pekerjaan yang besar dan sangat luar biasa. Butuh 7 tahun untuk menyelesaikannya dan 30.000 orang pekerja. Lalu maka istana ini pun selesai. Istana ini dilapisi oleh emas, langit-langitnya begitu indah, semuanya didirikan dari bahan dan juga pilihan yang terbaik. Selama mengerjakan bait Allah ini, Salomo memberikan hatinya dengan sepenuh dan memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu maka bait Allah ini boleh selesai dan hasilnya itu sangat baik. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Raja Salomo ketika bait Allah sudah selesai. Kita sama-sama boleh baca di 1 Raja 9 ayat yang ke 4. Di situ disebutkan bahwa firman Tuhan kepada Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan yang segala kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikutiku segala ketepatan peraturanku, maka aku akan menundukkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti
yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tuhan Yesus sungguh memberkati Salomo. Ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan bukan hanya memberikannya hikmat, tapi Tuhan juga memberikan dia kekayaan, memberikan dia kemuliaan, dan juga umur yang panjang, sehingga Salomo juga boleh menyelesaikan pekerjaan yang begitu besar. Nah, adik-adik, dari Salomo kita boleh belajar sesuatu hal yang sangat penting ya adik-adik. Ketika kita bekerja untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita, marilah kita memberikan dengan sukacita. Adik-adik di rumah, hal kecil apa yang boleh adik-adik lakukan? Apakah membangun bait Allah? Oh, tentunya bukan ya. Adik-adik itu boleh misalnya ketika beribadah, bernyanyi dengan sepenuh hati, dengan sukacita, memberikan persembahan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Itu semua adalah kesenangannya Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Adik-adik dan Lause, semuanya bersama kita harus dan wajib bersyukur. Karena pada saat ini kita memiliki rumah Tuhan, yaitu gereja kita. Kita boleh beribadah setiap minggu walaupun pada saat ini kita masing-masing di rumah, tapi kita sungguh harus bersyukur ya adik-adik. Karena bait Allah itu dibangun dengan usaha dan juga waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Jadi adik-adik, dalam segala hal yang kecil yang boleh kita lakukan, hendaklah kita seperti Raja Salomo. Ketika kita bernyanyi, bernyanyilah dengan yang benar, memuji Tuhan dengan suara kita, menari juga dengan gerakan yang baik. Ketika kita berdoa juga dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Ketika kita mengucapkan doa juga sama, maka Tuhan akan melihat bahwa itu menyenangkan hatinya. Maka adik-adik akan mendapatkan kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus dan diberkati seperti Raja Salomo. Adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang mau menjadi seperti Raja Salomo? Iya, semuanya pasti mau ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu kita sudah belajar, maka adik-adik di rumah harus menerapkannya. Oke adik-adik? Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat yang kedua. Mazmur 84 ayat yang kedua. Sama-sama baca ya adik-adik. Betapa disenanginya kediamanmu ya Tuhan, Allah semesta alam. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 84 ayat yang kedua. Betapa disenanginya kediamanmu ya Tuhan, Allah semesta alam. Baik adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Kita sudah sama-sama belajar. Mari kita sama-sama berdoa kembali untuk menutup ibadah pada hari ini. Adik-adik ikuti, langsung berdoa di dalam hati ya. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dari Raja Salomo. Pakailah kami Tuhan, segala yang ada pada kami boleh menjadi kebenaran dan kesaksian yang hidup. Ajarkan kami senantiasa memiliki hati yang bersuka cita, melakukan apapun yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Berkatilah setiap kami, anak-anak sekolah minggu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami di Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
selesai. Selamat hari Minggu. See you next time, adik-adik. God bless.